Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mubbihi ajma'in. Para pemirsa channel Amildan Official, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua yang menonton pada waktu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, keberkahan dan juga kecepatan-kecepatan yang berkah ya dalam menghafalkan Al-Qur'an. Nah, tentunya kecepatan-kecepatan yang kita miliki harus juga didasari dengan hafalan yang juga mungkin berkualitas. Makanya pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih tingkatan kekuatan dalam menghafalkan Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga para penghafal Al-Quran memiliki ilmu dalam memahami kemungkinan ketika dia menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita akan membahas memahami tingkatan kemungkinan dalam pengolahan hafalan Al-Quran. Baik, kita akan masuk kepada sub pembahasan. Yang pertama, kita akan mengenal dulu apa itu mungkin dalam hafalan. Lalu yang kedua juga kita akan mengenal bagaimana tingkatan kemungkinan dalam hafalan. Kemudian bagaimana cara pengolahan hafalan. Lalu yang akhir kita simpulkan dan juga kita tutup insya Allah. Baik, yang pertama kita samakan dulu definisi kita. Apa sih? Kita harus sepakat dulu apa sih mungkin dalam hafalan itu. Kita harus paham dulu apa sih kemungkinan dalam hafalan. Mungkin adalah suatu derajat kekuatan hafalan yang sangat kuat. Jadi mungkin itu adalah suatu derajat hafalan yang mana hafalan ini sangat kuat, sangat baik, sangat bisa melanjutkan kalau dites. Ya, ini adalah salah satu tanda hafalan mungkin. Intensitas pengulangan yang tinggi sehingga hafalan sangat lancar. Nah, yang perlu diketahui adalah para penghafal Al-Quran harus juga ya memperhatikan intensitas pengulangan yang harus berkualitas. Jadi, kalau Anda semua sebagai seorang penghafal Al-Quran ingin hafalan Anda baik, Anda harus memperhatikan kualitas pengulangan. Nah, ketika kualitas pengulangan itu sudah Anda dapatkan, tinggal Anda ulang-ulang di situ intensitas yang berkualitas itu, sehingga hafalan Anda tentunya akan berkualitas dan juga mungkin. Lalu tingkatan kemungkinan hafalan itu terbagi menjadi 4 tingkatan ya, yang harus kita ketahui, yang mana tingkatan-tingkatan ini tentunya berbeda, yang mana harus kita kenal dengan baik. Ya, ada kemungkinan secara istima, ada kemungkinan secara qiraah, ada kemungkinan secara hifzi, dan ada juga kemungkinan secara kitabah. Baik, kemungkinan secara istima atau mungkin istima adalah mungkin secara pendengaran. Ya, tanda-tanda orang yang mungkin secara pendengaran adalah refleksivitasnya ketika membentulkan hafalan. Jadi kalau ada orang yang mungkin secara istima, tentunya ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran yang keliru, dia bisa langsung membetulkan. Karena kenapa? Karena orang tersebut mungkin secara istima. Bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan kemungkinan secara istima? Kemungkinan secara istima itu akan kita dapatkan kalau kita sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi semakin kita sering mendengarkan bacaan Al-Quran, kita akan mendapatkan kemungkinan secara istima. Lalu para pemirsa, ketika seorang para penghafal Al-Quran ini sering melakukan aktivitas-aktivitas pendengaran dalam 24 jam, dia berusaha betul untuk mendengarkan Al-Quran. Disitulah nanti dia akan mendapatkan kemungkinan yang tinggi secara istima.
Selanjutnya ada juga mutkin secara qiraah. Mutkin secara qiraah ini adalah kualitas kekuatan seseorang ketika dia membaca Al-Quran. Jadi ketika dia membaca Al-Quran tuh mungkin kuat makhrajnya bagus, makhrajnya tajam. Lalu ya ada tingkatan-tingkatan ya kemungkinan qiraah ini. Bahkan kalau kita lihat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada namanya sahabat Usaid bin Hudair radhiyallahu an yang ketika dia membaca Al-Quran datang di situ malaikat. Ya, luar biasanya Anda bisa cek di Sahih Bukhari Muslim bagaimana Usaid bin Hudair ketika dia membaca Al-Quran, kudanya bergerak-gerak, ya tunggangannya bergerak-gerak hingga mau menginjak anaknya. Ya, setelah itu dia terus membaca satu kali, tunggangannya bergerak lagi. 2, 3, akhirnya berhenti. Setelah itu besok paginya diadukan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu adalah malaikat luar biasanya ya. Orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tingkatan-tingkatan yang seperti ini, dia mungkin secara qiraah. Nah, mungkin secara qiraah ini akan kita dapatkan kalau kita menuntut ilmu kepada orang-orang yang memang berkualitas. Dari sisi bacaan Al-Qurannya, juga dari sisi tafkhim dan tarqiqnya. Kalau kita bedah kemungkinan qiraah ini nanti akan dibagi. Ada qiraah orang yang pemula disebut qiraatul mubtadi, ada qiraah mutawassit orang-orang yang pertengahan, dan juga ada qiraah yang mahir ya ketika membaca Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir ketika membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ata, dan orang-orang yang dia membaca Al-Quran tapi terbata-bata lahu ajran. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita teliti dengan baik ternyata kualitas bacaan itu ada tingkatan-tingkatannya yang mana harus kita perhatikan ilmu ini sehingga Anda bisa mendapatkan skill mungkin secara qiraah. Lalu yang ketiga ada juga mungkin secara hifzi atau mungkin secara kalamnya. Ketika dia membaca Al-Quran lancar, hafalannya mungkin bagus, ya bisa dites. Ini adalah masuk ke golongan mungkin secara hifzi. Dan mungkin secara hifzi ini biasanya yang tersebar di masyarakat ya. Hafalan kamu sudah berapa yang mungkin? Oh, saya yang mungkin 30 juz, alhamdulillah. Nah, artinya adalah dia mungkin secara hifzi, bagus dari sisi hifzinya. Juga biasanya dia kalau sudah mungkin secara hifzi, secara istima'nya juga sudah terlatih. Namun secara qiraahnya belum tentu ya. Kecuali kalau dia sudah bersanad. Biasanya dia sudah mungkin juga secara qiraah. Nah, mungkin secara kalam atau mungkin secara hifzi ini sangat bertingkat-tingkat. Bahkan ada orang yang bisa menyebutkan nomor ayatnya ya di sebelah mana. Dia mungkin secara hafalannya, dia bisa sebutkan tafsirnya. Maka mungkin secara hifzi ini pembahasannya sebenarnya lebih luas ya. Yang mana harus kita perhatikan juga sebagai skill bagi seorang penghafal Al-Quran. Nah, tanda-tandanya orang yang mungkin secara kalam biasanya kalau ada khatmil Quran, ya di pesantren-pesantren biasanya ada tuh kalau khatmil Quran sehari baca 10 juz. Nah, disitulah kita bisa lihat tanda-tanda orang yang mungkin secara hifzinya. Tentunya hafalannya lancar, terus dia membaca dan juga kesalahannya sedikit. Lalu ada juga mungkin secara kitabah. Ya, mungkin secara kitabah adalah mungkin secara tulisan. Biasanya mungkin al-kitabah ini diperuntukkan bagi orang yang telah selesai menghafal Al-Quran. Dia dituntut untuk mungkin secara kitabah, dia menulis. Kenapa harus menulis? Sehingga lebih baik tulisannya. Nah, tanda-tandanya adalah bisa dites orang yang mungkin secara kitabah ini ketika dia disuruh menulis Al-Quran, apakah ada yang salah di situ. Bahkan mungkin secara kitabah ini sering dikombinasikan di sekolah-sekolah di Afrika ketika mereka menghafal Al-Quran, mereka disuruh menulis terlebih dahulu. Ya, sehingga hafalannya sudah oke, dia tulis, dia tahu tulisannya, dan ketika menyetorkan pun hafalan itu terbentuk dengan baik. Nah, inilah kemungkinan yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari dan harus kita dapatkan.
Yang pertama ada mutkin secara istima, lalu ada mutkin secara qiraahnya, kemudian ada juga mutkin secara hifzinya, secara kalamnya, dan juga ada mutkin secara kitabahnya. Nah, kita akan masuk lebih detail nih supaya bisa lebih paham dengan baik. Apa sih mutkin itu yang 4 tadi? Yang pertama ada mutkin secara istima, ya. Adalah ciri yang pertama dari kuadran hafalan mutkin yang ditandai dengan ketidaknyamanan ketika mendengar bacaan Al-Quran yang keliru dan segera ingin membetulkan. Biasanya orang yang sudah mutkin secara istima itu ketika ada kesalahan membaca Al-Quran dia sudah bisa merasakan tuh. Dan dia merasa tidak nyaman karena ada kesalahan. Apalagi orang-orang yang dia sudah belajar sanad Al-Quran, biasanya ketika dia mendengar bacaan Al-Quran yang salah saja, waqaf dan ibtidaknya aja, itu dia langsung betulkan. Biasanya setelah selesai sholat dia langsung tegur orang tersebut. Karena kenapa? Karena dia sudah sering mendengarkan bagaimana antar topik, ya, ketika dia mendengarkan Al-Quran, ya, antar topik ini, topik ini, topik ini. Di Al-Quran itu kan ada pembagian-pembagian topik, ya, yang berkaitan sekali dengan waqaf dan ibtida. Oke, kemungkinan ini akan didapatkan dari seringnya mendengarkan bacaan Al-Quran, berikut pula menghafal Al-Quran dengan jahar. Kenapa dengan jahar? Karena dengan jahar itu ketika kita membaca dengan jahar, telinga kita ini dia mendengar. Nah, disitulah nanti kita akan dapatkan juga kemungkinan secara istima. Dan menyimak bacaan Al-Quran orang lain biasanya, ya. Orang yang sering menyimak bacaan Al-Quran tentunya dia akan melatih di situ kemungkinan secara istima. Lalu ada juga kemungkinan secara qiraah. Cirinya apa? Cirinya penghafalnya sudah memiliki kuadran hafalan ini. Dia bacaannya kualitasnya bagus dari sisi tajwid, tafkhim dan tarqiqnya ketika dia membaca Al-Quran. Ketajaman makhrajnya sangat baik. Kualitas hafalan ini akan didapatkan ketika ia bertalqin dengan guru yang bersanad. Dia talqin di situ makhraj, tafkhim, tarqiqnya. Insya Allah dengan demikian, ketika seorang penghafal Al-Quran mau untuk menaikkan kualitas hafalannya, insya Allah di situ akan didapatkan kemungkinan secara qiraah, ya, sehingga bacaannya itu mungkin sekali secara qiraah. Bahkan seperti Usaid bin Hudayr, luar biasa sekali, ya. Beliau bacaannya bisa mendatangkan malaikat karena merdunya bacaannya, dan tentunya didukung dengan tajwid yang baik, bacaan yang oke. Oke, selanjutnya di sini ada kemungkinan secara hifzi, kemungkinan secara kalam. Apa itu? Ciri kemungkinan ini adalah hafalan yang sangat lancar dan bisa dibaca di seluruh tempo bacaan. Ya, sebagaimana kita ketahui ada tempo bacaan, tahqiq, tadwir, hadr. Nah, orang yang mungkin secara qiraah itu standar biasanya bacaannya. Kalau di tahqiq biasanya dia bisa 6 menit. Kalau di tadwir dia 4 menit, 1 halaman, ya. Lalu kalau dia di hadr, standarnya adalah 2 menit. Dan bacaannya biasanya stabil, ya. Bagaimana nafasnya, diambil berapa kali nafas setiap kali dia berhenti, itu harus stabil. Orang yang mungkin secara qiraah. Dan juga dia hafalannya bisa dibaca di seluruh tempo bacaan. Nah, ini penting. Yang kedua adalah hafalannya sangat lancar, bahkan mampu menyebutkan posisi ayat. Luar biasa, ya, kalau ada orang yang sudah sampai ke derajat yang seperti ini, hafalannya dia bisa menyebutkan posisi ayatnya, nomornya. Itu bagus, ya. Untuk apa? Untuk kemudahan orang ketika dia mendengarkan, mencari dalil. Ya, orang sekarang kan pingin mudah nih. Makanya ketika orang sekarang pingin mudah, ada seorang penceramah yang dia bagus. Dia bisa menyebutkan posisinya di ayat berapa, sehingga mempermudah orang awam ketika mencari dalil tersebut. Ya, yang mana kalau kita berdakwah butuh dalil. Nah, dalil ini lebih mudah lagi ditemukan kalau seorang pendakwah itu dia bisa tahu posisi ayatnya juga di ayat berapa itu. Nah, inilah pentingnya ketika kita berdakwah, kita memberikan kemudahan kepada masyarakat. Lalu tingkatan mungkin hifdi sangat luas dan tinggi, sehingga setiap orang yang mungkin di level ini harus terus naik ke level kemungkinan hifzi berikutnya. Naik ke pemahaman kepada tafsir, lalu dia bisa menyesuaikan dengan hadis-hadis, ya. Ini penting juga bagi seorang penghafal Al-Quran. Baik,
Selanjutnya ada mutkin secara kitabah. Tingkatan yang terakhir ini adalah kemutkinan secara kitabah yang harus pula dilatih. Kemungkinan kitabah akan didapatkan dengan menulis Al-Quran 30 juz. Jadi, ada baiknya seorang penghafal Al-Quran ketika dia telah selesai 30 juz, dia tulis dengan tulisan tangannya sehingga dia mendapatkan kualitas ini. Kualitas skill mutkin secara kitabah. Kemungkinan kitabah ini juga sudah dilatih ya. Di zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyuruh menulis wahyu, ada Zaid bin Thabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ubay bin Ka'ab, Zubair bin Awwam radhiyallahu anhum. Beliau ini ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menulis wahyu. Dan tentunya ini juga memberikan kemungkinan yang baik ya kepada sahabat-sahabat tersebut. Luar biasa. Akhir-akhir ini pun juga banyak ya dipakai ya di masyarakat ada Quran tulis. Bahkan di Afrika sudah dari zaman dahulu itu ya ada pendidikan menulis dulu tuh, ditulis ya kan, ditulis, setelah itu baru dihafalkan. Nah, inilah pentingnya kemungkinan. Jadi, ingat ada 4 kemungkinan yang harus kita dapatkan sebagai seorang penghafal Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Mungkin secara betul, mungkin secara istima. Yang kedua ada mungkin secara qiraah. Yang ketiga ada mungkin secara hifzi, secara kalamnya. Yang terakhir pelengkapnya adalah mungkin secara kitabah. Betul sekali. Baik. Nah, sebagai seorang penghafal Al-Quran, kita harus mengolah hafalan sehingga mendapatkan 4 derajat ini kemungkinan, dan merupakan tanda bahwa Anda itu benar-benar mungkin secara skill, seluruh skill 4 ini. Mungkin secara istima'nya dapat, mungkin secara qiraahnya dapat, mungkin secara hifzinya dapat, dan mungkin secara kitabahnya juga didapatkan. Nah, caranya bagaimana? Mudah aja kok, simple caranya. Tinggal Anda sering membaca Anda melatih makhraj, sering mendengar Anda melatih istima, sering mengikuti, tentunya mengikuti istima dan juga membaca qiraahnya dapat, lalu mengulang, lalu menulis, dan juga kunci kemungkinan hafalan. Jadi sering-sering aja tuh Anda melatih aktivitas-aktivitas ya sebagai seorang penghafal Al-Quran yang berkaitan sehingga kemungkinan-kemungkinan Anda itu terlatih. Itu dia ya untuk 4 kemungkinan dasar. Pada intinya para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yuk kita sama-sama memperbaiki diri kita dan menambah kualitas kemungkinan kita. Bukan hanya kemungkinan secara hifzi saja, tapi coba kita dapatkan lagi kemungkinan yang lainnya. Kemungkinan istima' kita dapatkan, kemungkinan secara qiraah juga kita latih, kemungkinan secara hifzi tentunya kita naikkan terus, dan kemungkinan kitabah, yuk kita berusaha menulis sehingga hafalan kita bisa baik dan juga lancar. Saya Amir Wildan Official undur diri. Semoga pelajaran ini bisa memberikan Anda input-input positif, juga membuka wawasan Anda dalam menghafalkan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.